Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga ibu temui dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar IPA. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, minggu lalu ibu sudah menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada perempuan. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi-fungsi organ penyusun reproduksi pada perempuan. Yang ketiga, mengidentifikasi proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Yang keempat, mendeskripsikan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Yang ketiga, mengidentifikasi proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Yang keempat, mendeskripsikan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Organ reproduksi pada perempuan terdiri dari bagian luar, terdiri dari vulva, yang kedua labium, yang ketiga saluran kelamin. Bagian dalam terdiri dari 1. Ovarium, 2. Tube Fallopi, 3. Infundibulum, 4. Rahim atau uterus, 5. Endometrium, 6. Vagina, 7. Serviks. Adapun struktur dan fungsi bagian luar organ reproduksi perempuan. 1. Vulva. Vulva adalah bagian terluar dari organ reproduksi wanita yang terdapat saluran urine dan saluran reproduksi. Vulva berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi bagian dalam. Kemudian yang kedua, labium. Labium terdiri atas labium minora dan labium mayora. Labium minora berfungsi sebagai saluran urine, tempat terdapat kelenjar Bartholin dan klitoris. Jaringan penyusun labium minora terdapat banyak kelenjar minyak dan ujung sel saraf. Labium mayora berfungsi melindungi alat kelamin pada bagian dalam dan tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Yang ketiga, tentang saluran kelamin. Saluran kelamin merupakan saluran tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Gambar bagian dalam organ reproduksi perempuan terlihat seperti di bawah ini. A. Ovarium, B. Tube Fallopi, C. Infundibulum, D. Uterus, E. Endometrium, F. Vagina, G. Serviks.
Struktur dan fungsi bagian dalam organ reproduksi perempuan. A. Ovarium. Ovarium berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim. Adapun fungsi dari ovarium adalah menghasilkan sel telur dan juga tempat pematangan sel telur. Saluran telur atau tube Fallopi merupakan saluran dengan panjang lebih kurang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. C. Impendibulum merupakan struktur yang berjumbai dan merupakan pangkal dari tube Fallopi. D. Rahim. Rahim berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. E. Endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. F. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, berfungsi untuk mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. G. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Pembentukan sel kelamin betina atau oogenesis. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel piramidal akan membelah secara mitosis, membentuk oogenium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur akan dihasilkan 1 ootit yang bersifat haploid dan 3 badan polar yang bersifat haploid. Nah, anak-anak perhatikan gambar proses oogenesis. Di sana digambar hasil lahir terlihat ada 3 badan polar dan ada 1 ootit. Perlu kalian ketahui bahwa setiap bulan ovum yang matang akan dilepaskan. Proses pelepasan sel telur dari indung telur disebut dengan ovulasi. Biasanya, setiap ovarium bergiliran melepaskan ovum setiap bulan. Yang kedua, ovarium menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon ini mengatur siklus menstruasi dan juga mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. Anak-anak, itulah penjelasan Ibu tentang organ reproduksi pada perempuan. Dan Ibu ucapkan selamat belajar dan tetap menjaga kesehatan kalian.